lahir di desa Lumba Pinasa, Kecamatan Habisaran. Orang tua saya adalah Amandus Pardede dan ibu saya Ana Nursegia. Ya, di Lumba Pinasa sampai SD kelas 3. Setelah itu berpindah-pindah sesuai dengan tempat di mana saya sekolah. Ya, selain daripada SD kecil, juga di Sakral School, kemudian di SRS, di SMP Negeri, dan SMA, baru melanjut ke kursus dinas tingkat C di Medan. Karena itulah setelah di Sakral School hampir 1 tahun, Jepang datang, maka saya menjadi menganggur, dan kemudian dibuka SRS 5 Aram di Lumbarao. Saya bersekolah di sana. Saya masuk KDC 1 tahun. Setelah lulus, saya dipindahkan tugas belajar ke Fakultas Sosial Politik Universitas Gadjah Mada. Di sana saya menyelesaikan bakalaureat ya 3,5 tahun, dan kembali bertugas di kantor Gubernur Sumatera Utara, ditempatkan di perundang-undangan dan perekonomian. Kemudian setelah itu saya kembali tugas belajar ke Universitas Gadjah Mada setelah bekerja selama hampir 3 tahun. Dan kemudian saya menikah sebelum berangkat ke Yogyakarta dengan istri bernama Kartini Yesi Daimorku, dan kemudian kami berangkat ke Yogyakarta, dan di sana lahir anak pertama yang bernama Clara Warsaudina. Dan kemudian setelah lulus dari Universitas Gadjah Mada, maka kami kembali bertugas di Medan menjadi sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara. Ada, yaitu peristiwa G30S yang menghadapi demonstran kesulitan menghadapi para demonstran ini. Saya mengundang anggota DPRD untuk bersidang, dan akhirnya saya meminta mereka membentuk Kertikan Pimpinan DPRD, dan terbentuklah Kertikan Pimpinan DPRD yang diketuai oleh Bapak Zair Hutauruk. Terbentuklah DPRD gotong royong, dan kemudian disahkan oleh pusat, dan terjadilah pemilihan gubernur. Gubernur ada 2 calonnya, yaitu Pak Marahari dan Teddy Pardede, yaitu ditariklah, diberhentikan Tarik Siregar, dan saya ditunjuk menjadi pejabat wali kota dari tingkat 2 Kecamatan Siantar. Di jure saya menjadi wali kota Kecamatan Siantar. Di waktu wali kota Kecamatan Siantar dilakukanlah pemilihan wali kota definitif, dan terpilihlah saudara Laurima Saragi, seorang kapten, dan karena seorang ulama Katolik melarikan diri, artinya mengkhianati penunjukannya sebagai ulama Katolik, maka saya kalah 10 lawan 9. Maka saya diangkat menjadi sekretaris SPO, Pengendalian Operasional Prepedita Pembangunan Pusat dan Daerah. Di sana memang terjadi suatu hal yang sangat menggembirakan, karena Provinsi Sumatera Utara berhasil sebagai provinsi terbaik di seluruh Indonesia. Sesudah itu maka saya diusulkan untuk menjadi pejabat wali kota, menjadi bupati di Kabupaten Dairi, untuk menormalisasi keadaan, dan berhasil. Dan saya menjadi calon bupati dari Golkar, dan lolos dan menang menjadi bupati KDH tingkat 2 Dairi, yang saya jabat selama 5 tahun. Jadi problema waktu itu adalah karena pendapatan daerah sangat rendah. Saya memilih bahwa program yang paling utama adalah pembangunan prasarana jalan, karena dengan demikian
maka terbukalah semua kesempatan baik di bidang ekonomi, kesehatan maupun pendidikan. Wah, untuk membangun jalan itu dengan mendinamit batu yang sepanjang jalan dan juga untuk jembatan. Mereka merasa heran bahwa pembangunan itu bisa terlaksana dengan baik sehingga jalan itu membantu perekonomian masyarakat. Maka saya perjuangkanlah supaya listrik bisa hidup 24 jam. Demikian juga dengan fasilitas lainnya, banyak yang terbantu, termasuk diantaranya mendirikan suatu angkutan kota, koperasi angkutan kota yang dinamai KOBI. Sangat menggembirakan bagi pelajar-pelajar, apalagi karena daerah itu musim penghujan. Mereka tertolong dengan adanya angkutan kota sehingga mereka dapat menuju sekolah dengan gembira. Dan gereja Kota Sidikarang yang waktu itu sudah terbengkalai selama 5 tahun, tetapi setelah saya diminta untuk menjadi ketua pembangunan, maka saya mengundang Bapak Menteri dan Negeri waktu meresmikan kantor gubernur, kantor bupati untuk mendatangkan batu pertama, sehingga mereka menyumbang Bapak Menteri dan Negeri sebesar 10 juta, Menteri Gubernur sebesar 5 juta, dari taksasi biaya sekitar 80 juta, sehingga mujizat, maka terjadilah kenaikan harga kopi, maka pembangunan gereja atau BP Sidikarang terlaksana hanya dalam 1 tahun. Demikian juga dengan pembangunan gereja di Kota Buru, sekalipun yang kebanyakan penduduknya adalah orang Karo, maka saya meminta camat untuk mempelopori para pengetua untuk pembangunan gereja di sana, tentunya GBKP, yaitu Gereja Batang Karo. Hal ini terlaksana dengan baik. Tapi pada waktunya dihabiskan ada tinggal 7 orang, termasuk saya sendiri, yaitu pada bulan Maret tahun 1963. Maka di sana saya terangkat menjadi Sintua, orang yang sangat giat bekerja dan membangun untuk kepentingan masyarakat di desanya. Maupun juga demikian, banyak juga pekerjaan yang digotong royongkan. Antara lain membangun jalan ke Perlubuan dengan mengaspal hotmix. Demikian juga dengan membangun tadinya itu seperti saya katakan jasa TV Arjuna, dan juga pembangunan di bidang kesatuan marga-marga, dan juga di bidang pelayanan di bidang gereja. Itu supaya menjadi contoh teladan bagi para cucu bahwa bekerja itu harus sungguh-sungguh dan juga mementingkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan diri sendiri. Itulah yang perlu diteladani para cucu saya dan juga para generasi muda untuk masa yang akan datang, sehingga Indonesia dapat jaya dan menjadi makmur. Sekian yang perlu saya sampaikan, dititipkan pesan kepada para cucu dan generasi muda kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Oke.